Nggak pakai lama, ketiganya sudah membereskan semua orang di hadapan mereka itu. Kini ketiganya sudah berhadapan sama 3 orang pihak Kajia. Buta bilang kalau dia tidak akan lari lagi dan menantang bertarung sekarang. Gamera tertawa dan ngomong kalau sudah lama dia dengar Buta, jagoan dari kota sebelah. Lalu dia mengulurkan tangan ke arah Buta, tapi masa meraihnya terlebih dulu. Kau terlalu cepat 100 tahun buat melawan Buta. Keduanya saling mengadu kekuatan cengkraman tangan. Lalu Gamera bilang ke Kajia kalau dia akan menghadapi masa. Lalu Wado maju dan jelas dia menantang si Kajia. Buta pun maju dan mendekat ke arah Daigo, siap melanjutkan duel mereka yang belum selesai. Kajia menyuruh Yahagi pergi dan juga menyuruh Gamera bertarung di rooftop. Dia juga mengajak Wado pergi ke tempat lain meninggalkan Buta dan Daigo. Setelah semuanya pergi, si gorila Buta langsung ambil ancang-ancang. Aku akan serius menghajarmu sekarang. Di rooftop sudah sampai Gamera dan Masa. Si badan besar menyurut sebatang rokok dan nawarin Masa, tapi ditolak dan mengeluarkan rokoknya sendiri. Masa bingung mencari koreknya, lalu Gamera mengulurkan korek yang menyala buat menyurut rokoknya. Nikmati rokokmu itu, karena akan jadi yang terakhir sebelum kau kirim ke rumah sakit. Masa nyengir mendengarnya. Lalu rokok keduanya pun sudah habis. Dan tanpa apa-apa, Gamera juga Masa saling menerjang maju. Gamera menghantamkan kepalanya ke arah Masa, lalu lanjut bersiap menyusulkan sebuah pukulan. Tapi ternyata Masa tidak oleng karena tandukan kepala barusan, dan malah tinjunya lebih cepat mengenai muka Gamera. Dan sama juga, Gamera cuma terdorong mundur tapi tidak roboh. Keduanya tersenyum lebar. Di tempat lain, Wado bertanya ke Kajia yang berjalan di depannya, apa dia yakin berani bertarung sendirian? Bahkan kau mengajak ke sini, di tempat kau tidak bisa kabur, ujar Wado. Kajia tersenyum licik, kau yang tidak bisa kabur. Dan di belakang Wado ada Yahagi yang menyerang dengan tongkat kayu. Tapi ternyata Wado sudah menyadarinya, langsung berbalik badan dan memukul Yahagi dengan keras. Jongos Kajia itu terlempar sampai menabrak jendela kaca. Wado menengok ke arah Kajia. Akhirnya tersisa kita berdua saja. Kajia pun pindah ke aula judo. Buta dan Daigo sudah saling memukul. Bahkan 2 tinju sama-sama kena sasaran dan keduanya jatuh ke lantai. Jauh dari Hosen, ada orang yang menerima kabar pertarungan 2 pihak yang akan menentukan pemimpin Hosen itu. Orang yang mendapat kabar itu adalah Hide dari Susuran. Dia menyampaikan kabar tersebut ke teman-teman di depannya. Salah satunya ada Mamiya, freshman champion tahun ini. Di Susuran ada 4 orang yang sedang berkumpul di toilet. Hide, Mamiya, Kojima Aran alias Koala, dan Muto Taiho. Mereka membicarakan tentang pertarungan Daigo yang disebut sebagai yang terkuat di generasi mereka, melawan orang terkuat dari kota sebelah. Kembali ke rooftop Hosen, Masa yang masih bertarung seru melawan Gamera. Tapi lawannya itu malah menangkap badan Masa, mengangkatnya ke atas dan membanting dengan keras. Gamera yang mengira sudah menang malah dikagetkan sama 2 kaki Masa yang langsung menyerang ke arah kepala Gamera dan melakukan triangle chop, salah satu gerakan mematikan di MMA. Biasanya lawan yang dicekik begitu tidak bisa lepas dan akan pingsan. Tapi Gamera dengan kekuatan fisik tidak masuk akalnya, malah mengangkat badan Masa yang lagi mencekiknya.
Di tempat lain, pertarungan Wado dimulai dengan Kajiya mengeluarkan tongkat dan menghantam muka Wado. Meski sempat jatuh, dia bangkit lagi dan ambil ancang-ancang sambil tersenyum dan hidung berdarah. Keduanya maju, tapi pukulan Wado lebih dulu menghantam muka Kajiya dan melemparkannya jatuh. Kau merasakannya, bangsat? Itulah pukulan dari pria sejati, teriak Wado. Kajiya masih kesakitan di lantai. Di aula judo, Buta dan Daigo masih saling berhadapan, meski bonyok di muka keduanya sudah bertambah. Daigo menghantam muka Buta, dan si gorila terjatuh ke lantai. Tapi dia berdiri lagi sambil bertanya, untuk apa Daigo bertarung? Buta berkata kalau dia bertarung untuk teman-temannya. Sekali lagi tinju Daigo kembali menjatuhkan Buta. Tapi kembali berdiri lagi. Daigo juga kembali meninju muka Buta. Tapi kini si gorila itu cuma berdiri diam. Tinju seperti itu tidak akan bisa menjatuhkanku, kata Buta. Dia ngomong kalau sudah banyak pertarungan yang dilewatinya. Dan selama itu Buta selalu merasakan semangat dan gairah dari lawan-lawannya. Tapi saat ini, dia tidak merasakan apapun dari Daigo. Daigo malah marah dan mau memukul Buta. Tapi pukulan keras gorila itu lebih dulu mengenai muka Daigo dan membuatnya jatuh ke lantai. Aku lawanmu, teriak Buta. Kembali Daigo memukul Buta, tapi masih sama, pukulannya tidak ngefek apapun. Malah kembali dia yang dipukul jatuh. Membayangkan bertarung dengan orang lain saat ada lawan di depanmu adalah sebuah penghinaan. Katakan siapa yang sedang kau lawan, teriak Buta. Tapi pertama kalinya Daigo berteriak dengan ekspresi muka tidak kayak sebelumnya yang selalu datar. Urusan dengan kakak brengsekku tidak ada urusannya denganmu. Lalu pukulan keras Daigo bisa kembali menjatuhkan Buta. Si gorila berdiri lagi dan bilang kalau barusan tinju Daigo baru benar. Pindah ke ruangan lain, kini ada Gamera yang masih tercekik sama Masa. Tapi Gamera terus berjalan sambil ada Masa yang tidak mau melepaskan cekikannya. Tanpa disadari, keduanya ada di atas tangga dan langsung tergelincir jatuh ke bawah. Tapi Masa tetap tidak melepaskan cekikannya. Gamera kembali berdiri sambil mengangkat tubuh lawannya dan membenturkannya ke kaca jendela. Namun Gamera tidak menduga Masa malah menarik badan mereka berdua jatuh keluar dari jendela, padahal mereka dari lantai atas. Masa terduduk dengan punggung yang terasa sakit. Dia merasa beruntung ada pohon besar yang menahan mereka sebelum sampai ke tanah. Tapi Masa jadi panik pas lihat Gamera masih terkapar tidak bergerak. Lalu terdengar Gamera yang mengerang dan mengakui kekalahannya. Gamera terduduk di bawah pohon. Pergilah, kau sudah menang. Jadi pergilah dan lihat pertarungan Buta dan Daigo. Kalau begitu ayo pergi, kata Masa mengejutkan Gamera. Karena dia juga mengulurkan tangan ingin membantu Gamera bangkit berdiri. Masa bilang kalau Gamera harus lihat sendiri sekuat apa Buta. Di lain tempat ada Wado yang menghajar habis-habisan Kajiya. Wado bilang kalau Kajiya bukan apa-apa dan dibalas dengan lemparan batu ke muka Wado. Tapi orang itu tetap berdiri diam. Sementara kau memikirkan taktik memalukan buat jadi leader, aku melatih badanku setiap hari dengan tujuan jadi yang terkuat. Sambil bicara begitu, Wado mencengkram kerah baju Kajiya dan mengangkatnya berdiri. Wado bilang kalau Kajiya tidak bisa menang, tapi dia ngasih kesempatan buat lawannya memberikan pukulan yang benar.
Tapi si Kajia malah mengeluarkan Clipper buat menyerang. Wado jadi kesal dan langsung membanting Kajia ke lantai dengan keras, dan akhirnya orang itu pingsan. Di aula judo, pertarungan kedua monster masih berlangsung, tapi kelihatannya Daigo sedang terdesak. Buta masih ngomong kalau Daigo ini masih punya banyak pikiran. Akhirnya Daigo kepancing, tidak seperti sebelumnya selalu tenang tanpa ekspresi. Daigo memukul keras Buta sampai jatuh ke lantai. Di situ Daigo cerita dengan emosi tentang ayah dan kakaknya yang pergi meninggalkan dia dan sang ibu. Jadi single parent membuat ibu Daigo harus berusaha keras membesarkan dan juga mencari nafkah. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia saat Daigo masih kecil. Daigo marah karena bahkan saat pemakaman sang ibu, ayah dan kakaknya pun tidak muncul. Dan sekarang si kakak bersekolah di Susuran dan dia ingin mengalahkannya. Buta berkata kalau tidak paham, meskipun nasib mereka sama. Ibunda Buta juga sudah lama meninggal dunia. Tapi dia jadi kesal melihat Daigo yang bersikap seolah-olah cuma dia yang hidupnya merana. Mereka kembali saling memukul, dan di sela-sela pertarungan Buta ngomong kalau Daigo harus mulai menjalani hidup demi sang ibu. Buta juga bilang kalau Daigo bisa mulai berbicara, karena orang lain tidak akan mengerti kalau Daigo cuma selalu memendam semuanya sendiri. Buta bilang dia akan membantunya karena mereka sudah jadi teman, asalkan Daigo mau berteman dan tidak lagi mengasingkan diri. Daigo menangis mendengar itu. Dia bangkit dan hendak menyerang lagi, tapi Buta sudah siap. Aku akan menunggumu. Dan satu pukulan keras Buta menyelesaikan pertarungan mereka. Saat itulah Masa datang bersama Gamera yang kaget melihat Daigo sudah dikalahkan. Besok paginya, ada Buta, Wado, dan Masa yang ngumpul di aula judo. Si gorila ngomel karena mukanya masih bawa belur bekas pertarungan kemarin, yang bikin 5 orang siswi lari ketakutan pas ketemu dirinya tadi pagi. Rupanya Daigo yang memanggil mereka ke sini. Masa berpikir Daigo pengen rematch sama Buta. Lalu datanglah Daigo ditemani Gamera yang mukanya tidak jauh beda dari Buta. Si gorila mendekati Daigo dan bertanya apa dia beneran pengen rematch lagi. Tidak begitu, King Kong. Tidak ada satupun dari kita yang kondisinya baik buat bertarung, Gamera yang menjawab. Tapi kemudian Daigo menyuruh Gamera diam dulu. Daigo menatap tajam Buta. Aku ingin mengalahkan kakakku, Osora Daijin yang ada di Susuran. Semuanya terdiam mendengar omongan tersebut. Daigo lanjut bicara kalau dia merasa dia yang sekarang tidak akan mampu mendekati si Daijin ini. Karena Susuran sudah lebih lama berdiri, sudah ada para senior kelas 2 dan 3, beda sama Hosen yang baru ada 1 angkatan saja. Aku yakin ada banyak orang tangguh di sana yang tidak gampang untuk dikalahkan. Makanya, aku ingin meminjam kekuatanmu. Biarkan aku mencoba mengandalkanmu. Tanpa pikir panjang, Terakado Buta menyetujui permintaan Daigo tersebut. Bahkan Daigo sendiri terkejut. Buta menjawab dengan cepat begitu. Lalu dia dan Gamera pergi keluar. Wado bertanya di mana si Kajia. Dan Gamera menjawab kalau kemungkinan dia tidak akan kembali ke Hosen, seperti yang disampaikan Kajia ke Yahagi. Lalu Gamera memanggil Yahagi yang ternyata ada di balik pintu. Dia mengiyakan perkataan Gamera barusan. Setelahnya mereka pun beneran pergi dari aula judo. Diperlihatkan di sebuah tempat ada Kajia yang mukanya kesal dan cemberut. Tidak kayak biasanya yang selalu full senyum. Dia membuang seragam Hosen ke sungai, lalu berjalan pergi.
Berita tentang pertarungan antara kelompoknya Buta dan pasukan Daiko sudah menyebar kayak kebakaran. Banyak kelompok di kota Toarushi yang langsung menyadari adanya saingan baru mereka yang cukup tangguh. Dan tak lama lagi akan banyak tantangan pertarungan kepada Buta. Disinilah masa mudanya dan teman-teman yang lain akan dimulai. Langkah pertama dimulainya kehidupan yang liar itu ada di esok harinya. Mamiya Asuka, freshman terkuat di susuran, sedang berada di stasiun. Dia kesal karena kedua temannya malah kelamaan pergi ke toilet, padahal dia yang berasal dari luar daerah belum hafal tentang stasiun ini. Dengan kesal, Mamiya nelpon Hide dan nanya kereta mana yang harus dia naikin. Sedangkan orang yang dihubungi lagi ada di dalam kereta dan menjelaskan kereta yang bisa ditumpangi sama Mamiya. Meski karena kesal, dia malah ngomel akan menghajar Hide kalau sampai dia salah naik kereta. Disitulah Mamiya bertemu tatapan sama dua orang yang ada di seberang lintasan, yaitu Buta dan Wado. Lalu sebuah kereta lewat di depan Mamiya. Sedangkan Wado bertanya ada apa karena dia melihat Buta kayak memperhatikan sesuatu. Dan dijawab kalau ada seseorang yang menatap ke arah mereka tadi, meski dia tidak tahu siapa itu orang. Ternyata Mamiya sudah duduk di dalam kereta. Hide berjalan menghampiri dan heran, kenapa temannya ini diam saja, padahal tadi di telepon terdengar lagi sangat kesal. Mamiya bertanya tentang seragam abu-abu dengan garis hitam. Apa benar itu dari Akademi Hosen? Kawanmu dari SMP, Terakado Buta, si pirang dengan tampang kayak gorila kan? Hide kaget dan bertanya apa Mamiya ketemu sama Buta. Lalu ekspresi Mamiya berubah sangar. Aku ingin bertarung dengannya. Mamiya bilang kalau Hide selalu cerita tentang Terakado di banyak kesempatan. Jadi dia ingin menunjukkan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Mamiya menyuruh Hide menghubungi Buta dan juga mencari tempat bagi mereka berdua untuk bisa berduel. Meski Hide tidak suka situasinya, tapi bagaimanapun dia sudah mengira kalau cepat atau lambat hal ini akan terjadi.